Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yakni mengenai kapan isim itu dibaca rafa'. Jadi yang lalu yang pertama mubtada sudah, khabar sudah, kemudian fa'il juga sudah selesai. Berikutnya kita masuk kepada yang keempat, kapan isim dibaca rafa'. Yang keempat, ketika isim itu berfungsi sebagai objek dari suatu perbuatan. Ketika isim itu berfungsi sebagai objek dari suatu perbuatan yang letaknya setelah fi'il bina majhul. Yang letaknya setelah fi'il bina majhul disebut naibul fa'il. Disebut naibul fa'il. Jadi naibul fa'il artinya isim yang berfungsi sebagai objek dari suatu perbuatan yang letaknya setelah fi'il bina majhul atau kata kerja pasif. Bina majhul itu disebut dengan kata kerja pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Baik. Sebelum kita masuk ke contoh, kita buat dulu bagaimana cara merubah fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Jadi fi'il itu ada dua, ada yang ma'lum, ada majhul. Kalau dia ma'lum itu disebut dengan fi'il atau kata kerja aktif. Kalau dia ma'lum. Kalau majhul itu disebut dengan kata kerja pasif. Apa beda kata kerja aktif dengan kata kerja pasif? Kalau dia kata kerja aktif, dia diawali kata me. Kalau kata kerja pasif, diawali kata di. Itulah beda. Misalnya kata kerja aktif memukul. Kalau dia kata kerja pasif, dipukul. Memakan, itu kata kerja aktif. Kalau dia kata kerja pasif, dimakan. Baik, kita mau lihat bagaimana cara membuat fi'il ma'lum menjadi majhul. Kita buat contohnya. Fi'il ma'lum madhi mudhari bola mim majhul. Madhi mudhari. Fi'il maklum. Misal contohnya kita buat. Baik, sebelumnya untuk caranya, cara membuat fi'il maklum menjadi majhul. Yang pertama fi'il madhi. Jadi buat judulnya cara membuat fi'il maklum menjadi majhul. Itu judulnya, buat subjudul maksud. Cara membuat fi'il maklum menjadi majhul. Yang pertama fi'il madhi. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi caranya, cara membuatnya, huruf pertama dibaris dhammahkan. Huruf pertama dibaris dhammahkan, baris depan. Huruf pertama dibaris dhammah. Dan kemudian yang kedua, baris huruf sebelum huruf terakhir. Baris huruf sebelum huruf terakhir, berarti huruf kedua dari belakang. Baris huruf sebelum huruf terakhir dibaris kasrohkan, dibaris bawahkan. Artinya singkatnya kalau dia madhi, dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Itulah singkat. Oke, itu fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya cara merubah fi'il mudhari yang maklum menjadi majhul. Caranya yang pertama, huruf pertama dibaris dhammahkan, sama seperti fi'il
fi'il madhi. Pertama di baris dhammakan, kemudian selanjutnya langkah kedua, baris huruf sebelum huruf terakhir nomor 2 dari belakang di baris fathahkan, di baris ataskan. Baris huruf sebelum huruf terakhir di baris fathahkan, baris atas. Jadi singkatnya kalau dia fi'il mudhari, dhammah awal, fathah sebelum akhir. Gitu. Baik, kita lihat ke contoh. Contoh misalnya fi'il madhi, daraba, nasara, fataha. Kalau daraba fi'il mudhari'nya daraba yadribu, daraba yadribu, nasara yansuru, fataha yaftahu, jadi ini artinya kalau dia maklum. Daraba artinya memukul, daraba yadribu memukul. Nasara yang suruh artinya menolong. Fataha yaftahu artinya membuka. Dan kita rubah ke majhul. Ini artinya tadi di. Dah, yang madhi kita rubah. Caranya kalau fi'il madhi, huruf pertama di baris dhammakan, huruf sebelum terakhir baris kasrah. Ya, daraba menjadi duriba, nasara menjadi nusira, fataha menjadi futiha, fataha menjadi futiha. Baik, selanjutnya yang fi'il mudhari kita rubah menjadi majhul. Yadribu menjadi yudrabu. Yang suruh menjadi yunsaru. Kemudian yaftahu menjadi yuftahu. Jadi kalau di sini artinya memukul, ini artinya dipukul. Menolong berarti ditolong. Membuka ini berarti artinya dibuka. Inilah caranya dia merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Sudah? Baik. Contoh misalnya ini dia. Apa bacaannya atau apa barisnya? Ini fi'il, ini isim. Ini bukan isim ya, ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa barisnya? Barisnya duriba. Fi'il madhi. Udah? Jadi apa dia? Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Itu kajian yang lalu. Udah? Cuma karena fi'ilnya ini majhul, bukan dia maklum. Jadi kalau dia ada fi'il, kemudian setelah itu pasti ada fa'il, itu kajiannya tentang fi'il yang dia bentuknya maklum. Fi'ilnya maklum. Kata kerja aktif. Kalau dia fi'il majhul, kata kerja pasif, dia tidak butuh kepada fa'il. Tapi yang dia butuhkan adalah naibul fa'il. Ya? Duriba ini fi'ilnya fi'il majhul. Dari mana kita tahu? Barisnya misalnya kalau sudah dibarisi. Atau kalau memang sebelum dibarisi, tak mungkin dia ini yang jadi fa'il. Tak bisa kita maklumkan. Maksudnya dia jadi majhul yang tepat. Jadi kalau begitu ini fi'ilnya majhul,
ini dia bukan jadi fa'il tapi dia jadi naibul fa'il. Dia jadi naibul fa'il. Objek sasaran. Nah, naibul fa'il. Jadi barisnya duribal kalbu. Bukan duribal kalba. Kenapa dia rafa? Karena dia jadi naibul fa'il. Setiap naibul fa'il itu barisnya rafa, maka dia mesti rafa. Apa tanda rafa al-kalbu? Tanda rafa'nya dhammah. Ini dia. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Dan i'rabnya naibul fa'il. Naibul fa'il marfu'. Naibul fa'il itu tetap barisnya rafa, marfu' di ini dia dhammah. Baris rafa'nya dhammah di annahu, karena dia maksudnya al-kalbu ini bentuknya isim mufrad. Nah, dia isim mufrad. Jadi naibul fa'il atau fi'il yang dia majhul, dia tidak butuh kepada fa'il. Tapi apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah naibul fa'il. Dia tak butuh kepada fa'il. Ya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tak ada. Yang ada dia naibul fa'il. Jadi sebetulnya naibul fa'il ini kalau kita buat dia aktif itu sama seperti yang lalu, misalnya contohnya daraba Zaidun al-kalba. Daraba Zaidun al-kalba. Sudah, daraba fi'il, ini yang lalu. Ini fa'il, ini yang bentuk aktif. Ini maf'ulun bih. Jadi sebetulnya naibul fa'il itu ketika dia majhul itu sebetulnya dia aktif, dia maf'ulun bih dia sebetulnya. Ini, yang ini. Jadi sebetulnya ketika dia majhul, yang jadi naibul fa'il itu kalau dia di maklum itu dia maf'ulun bih. Makanya disebut naibul fa'il itu sebagai objek. Cuma ketika dia berbentuk kata kerja pasif. Jadi kata kerja pasif atau fi'il majhul, dia tidak butuh kepada fa'il. Yang dia butuhkan adalah naibul fa'il. Baik, selanjutnya kita buat contoh lain. Duribal kalban. Duribal kalban. Duriba fi'il. Fi'ilnya fi'il majhul. Setiap fi'il majhul dia butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ini jadi naibul fa'il. Naibul fa'il barisnya rafa. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya alif. Kenapa alif? Karena dia musanna. Jadi i'rabnya naibul fa'il marfu' bil alif li'annahu musanna. Jadi tanda rafa'nya alif. Kenapa kita tahu musanna ini? Al-kalbani. Karena di sini ada tambahan alif nun. Alifnya ini jadi tanda rafa'. Baik, contoh lain misal kita buat nusira. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il majhul. Nusiral muslimuna. Ini kalau dia fi'il majhul berarti ini jadi naibul fa'il. Naibul fa'il barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya waw. Dah? Kenapa dia tanda rafa'nya waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Jadi i'rabnya naibul fa'il marfu' bil waw ini.
bil waw li'annahu, karena dia jamak al-muzakkar salim. Al-muzakkar salim. Oke, kalau misalnya kita buat contoh, misalnya kita buat ini dia jadi jamak muannas salim. Jadi apa? Misalnya, maka i'rabnya seperti ini. Nusirat, nusirat al-muslimatu. Nusirat fi'il majhul. Kenapa dia pakai ta? Karena naibul fa'ilnya nanti dia bentuknya muannas. Ini naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Ya. Kenapa dia pakai ta? Karena fi'il naibul fa'ilnya bentuknya muannas. Jadi mesti seperti yang lalu sama, mesti domirnya disesuaikan. Kalau dia muannas maka sesuaikan pakai domir muannas. Jangan dipakaikan domirnya muzakkar, itu salah. Ini kenapa duriba? Karena dia bentuknya muzakkar. Ini juga. Kenapa nusirat tidak nusirat? Karena ini bentuknya muzakkar, naibul fa'ilnya. Ini dipakai nusirat karena ini bentuknya muannas, mesti dipakai domirnya muannas juga. I'rabnya naibul fa'il marfu'. Naibul fa'il itu baris rafa. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhammah. Maka marfu' di dhammah li'annahu, karena dia, alasannya karena dia jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. Selanjutnya, misal kita mau membuat contoh dalam bentuk al-asmaul khamsah misalnya. Contoh misalnya ini sekedar contoh saja. Misal nusira Abu Zaidin. Nusira ini fi'il. Fi'ilnya fi'il majhul. Fi'il majhul dia butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Abu. Ini jadi naibul fa'il. Naibul fa'il barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya waw. Kenapa waw? Karena dia al-asmaul khamsah. Jadi i'rabnya naibul fa'il marfu'un bil waw, tanda rafa'nya waw. Kenapa waw? Li'annahu, karena dia al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah wa huwa, dan dia jadi mudhaf, wa huwa mudhafun. Jadi al-asmaul khamsah itu biasa dia jadi mudhaf, wa huwa mudhaf. Ya. Mana mudhafun ilaihnya? Zaidin. Ini jadi mudhafun ilaih. Ini jadi mudhafun ilaih. Untuk mudhafun ilaih ini nanti kajiannya khusus ketika pembahasan tentang jar. Nanti pembahasan khusus tentang mudhafun ilaih. Mungkin ini saja. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.